Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis, karena investor harus logis. Oke, di video kali ini dan video-video selanjutnya, saya ingin membuat seri khusus tentang project yang saya beri judul Menuju Indonesia Emas dan Sejahtera. Nah, fokus dari konten ini saya akan membuat konten tentang edukasi saham yang berkelanjutan. Jadi di sini fokusnya untuk betul-betul menguatkan dasar dan akar pemahaman dari kita semua supaya bisa sama-sama belajar dan subscriber dari channel ini. Jadi saya nggak mau juga buat konten yang nggak bermanfaat gitu ya. Kalau bisa bermanfaat kan lebih bagus, bukan hanya sekedar untuk cari subscriber atau viewer saja kan. Nah, fungsinya adalah mensejahterakan masyarakat ke arah yang benar. Jadi itu fungsi dari konten series Menuju Indonesia Emas dan Sejahtera ini. Nah, yang pertama, di video kali ini saya akan membuat dasar kita lebih kuat, yaitu tentang membahas dasar saham. Jadi sebelumnya saya kalau mau mengajar itu atau mau belajar itu sebaiknya kita menyediakan buku tulis dan pulpen kita kawan-kawan, supaya kita bisa mencatat apa yang kita pelajari bersama di sini. Saya juga mencatat di sini supaya kita bisa sama-sama aja nyantai gitu kan. Nah, jadi yang pertama harus kita ketahui itu kenapa sih sebetulnya perusahaan-perusahaan itu mau menjual sahamnya ke publik atau ke masyarakat. Nah, itu kita pikirkan dulu, kita jawab bersama-sama di dalam pikiran kita, kenapa sebetulnya, kenapa mereka nggak perusahaan privat aja? Karena untungnya mereka bisa rasakan sendiri pola keuangan di dalam perusahaan, nggak ketahuan gimana cara mainnya, ide bisnis mereka, strategi mereka, apa yang mau mereka buat. Jadi lebih kuat dan kompetitornya nggak tahu strategi mereka. Tapi kan kalau perusahaan dia jadi perusahaan publik dan sahamnya bisa dibeli oleh masyarakat, mereka kan harus nerbitin laporan keuangan, annual report, jadi bisa dibaca juga oleh pihak lawan. Sebetulnya kalau kita berpikir seperti itu, ya masuk akal juga untuk membatalkan bahwasanya mereka nggak perlu jual saham mereka ke publik. Nah, yang perlu kita pikirkan dan kita jawab, kenapa mereka mau menjual sahamnya ke publik atau masyarakat, ke kita semuanya. Saya kasih waktu beberapa detik untuk kita semua sama-sama menjawab dan memikirkannya. Kenapa perusahaan mau menjual sahamnya, sebagian sahamnya ke masyarakat atau ke publik? Oke. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah karena mereka butuh uang. Kenapa mereka butuh uang padahal mereka udah jadi perusahaan? Mereka butuh uang untuk ekspansi. Apa itu ekspansi? Ekspansi itu adalah mengembangkan dan melebarkan lini bisnisnya ke daerah-daerah lainnya. Contoh misalnya Alfamart. Mereka adalah perusahaan publik. Sahamnya dijual ke masyarakat. Berapa persen, sekian itulah. Nah, kalau misalnya pendiri Alfamart ini mau mengembangkan ekspansi toko-tokonya, buka toko di sana, buka cabang di sana, buka cabang di daerah sana, sampai hampir satu Indonesia ini ada Alfamart, dengan keuangan ataupun permodalan dari kongsi bisnis perusahaan itu sendiri, saya kira tidak akan sepesat sekarang kawan-kawan. Kenapa? Karena mereka pasti akan terbatas dananya, karena kan buka cabang atau mau ekspansi itu butuh riset, butuh biaya transport, butuh biaya sewa, butuh biaya makan untuk ada tim riset ke sana. Itu semua biaya kawan-kawan, bukan gratis kayak gitu. Susah untuk kita menentukan itu
mereka itu mau mendirikan toko di sini itu bukan asal-asalan. Mereka riset dulu berapa kira-kira uang berputar di daerah tersebut, target marketnya siapa, pembelinya kira-kira berapa uang yang bisa dibelanjakan kira-kira dari konsumer ke toko. Itu ada tim risetnya semua kawan-kawan, bukan mereka sembarangan lihat anak kosong, oh di situ kosong, ayo kita dirikan toko di situ. Nggak gitu, mereka itu ada tim risetnya dulu. Mereka nggak sembarangan buka-buka toko di daerah gitu. Nah, jadi karena semua biaya ini karena semua kegiatan ini mengandung biaya yang besar, kalau mereka pinjam dari bank uang untuk semua ini, mereka kena bunga kan. Nah, bunga bank itu kan besar. Kalau misalnya mereka mau dalam skala ekspansi dan ngeluarin biaya-biaya yang sifatnya misalnya riset kayak tadi, itu kan belum bisa. Misalnya udah siap riset kan belum bisa besoknya mereka langsung jualan, harus dibangun dulu tokonya, harus cat apa segala macam, itu kan butuh waktu. Jadi kalau misalnya mereka pinjam dari bank, mereka udah kalah sama waktu untuk membayar kredit, bahkan uang yang mereka pinjam belum berputar. Oleh karena itulah mereka supaya cepat ekspansinya menerbitkan sahamnya supaya dapat uang dari publik. Kalau suatu perusahaan mempublikkan, meng-IPO-kan perusahaannya, otomatis publik bisa beli sahamnya dengan berapa kesepakatan dari pihak pengendali perusahaan mau menjual saham beredar ke masyarakat. Nah, mereka kan udah kalkulasi itu, udah hitung-hitung berapa uang yang kita butuhkan, kira-kira uang yang nanti kita terima dari publik mau dipakai untuk apa, berapa capex-nya, berapa biaya untuk ekspansi, berapa untuk biaya ini, mereka udah hitung semua. Jadi mereka juga nggak asal-asalan juga mau IPO, ayo kita IPO, nanti uangnya kita gelapkan aja. Nah, itu udah yang perusahaan-perusahaan buruk yang mungkin kayak gitu. Tapi kalau yang bagus, yang memang rencana visinya ke depan itu ada, mereka nggak asal-asalan, mereka udah hitung semua itu, kayak kemana larinya uang ini. Kalau di publik misalnya kita jual 4% saham kita dengan harga 100, dapatnya sekian ratus miliar, uang sekian ratus miliar ini mau dipakai kemana, itu semua udah ada hitung-hitungannya sama mereka. Go public lah mereka. Nah, kenapa lebih untung perusahaan untuk go public ketimbang pinjam uang di bank? Karena uang kita, kalau kita beli sahamnya yang IPO itu, mereka itu kan nggak kena bunga dari kita, nggak ada bunga uang investor, nggak ada. Jadi lebih untung daripada mereka pinjam di bank ataupun pinjam dari segala sumber lainnya lah. Nerbitkan obligasi, mereka masih mau ekspansi, kayak mana mau nerbitkan obligasi, orang pun bingung ya kan, apa yang mau kita jamin kan dari obligasi orang, perusahaan, pabrik, toko apa segala macamnya belum ada. Jadi yang paling mungkin dan yang paling untung adalah go public, dapat uang dari masyarakat, serap, sudah cair uangnya, udah di tangan si pengendali, bikin kayak mana misalnya mau ekspansi, mendirikan toko daerah sini, mendirikan daerah sini, produksinya meningkat, penjualan meningkat, laba meningkat, perusahaan untung, perusahaan bagi dividen, si investor pun untung. Sebetulnya alur permainan yang sehat seperti itu. Ini perusahaan, oke? Perusahaan ini produksi pulpen misalnya. Nah, awalnya ketika mereka masih private, berdasarkan modal mereka sendiri, para pengendali dan pendiri perusahaan tersebut, mereka hanya bisa buka satu pabrik dengan produksi 100 pulpen misalnya per hari. Oke. Nah, karena mereka menilai permintaan dari pasar sudah cukup tinggi dan produk mereka sudah cukup terkenal, maka mereka berpikir untuk buka cabang yang baru, tapi uang mereka masih belum cukup. Nah, oleh karena itu mereka memutuskan untuk go public. Oke, daftarlah mereka ke lembaga terkait. Nah, setelah itu
sudah go public, berapa persen dihitung mereka kan. Nah, berapa persen saham yang mau kita tebar di masyarakat, berapa nanti uang yang didapat, kemana larinya mau dibuat, di mana toko mau dibangun, di mana pabrik baru, berapa jumlah produksi, prediksi kita dalam 1 hari meningkat setelah dapat dari dana go public itu. Nah, itu semua udah dihitung mereka. Jadi mereka ketika udah go public, udah tinggal main, mereka udah dapat dana itu udah tinggal main, tinggal melaksanakan rencana yang udah mereka buat. Nah, setelah itu jalanlah perusahaan. Nah, waktu jalan perusahaan ini kita kan nggak tahu, semua orang nggak ada yang tahu masa depan, entah bisnis ini hancur atau berhasil, kita nggak tahu. Tapi yang pasti mereka kan sudah punya perkiraan, sudah punya target pasar, nah sudah punya pelanggan. Jadi kalau produksinya meningkat, otomatis penjualan dan laba meningkat kan. Nah, kalau labanya meningkat, ya otomatis kalau labanya meningkat, otomatis dua-dua untung. Jadi win-win solution sebetulnya. Nah, kalau win-win solution, itulah sebetulnya alur yang bagusnya. Jadi mereka makin besar, si perusahaan untung karena laba perusahaannya naik, mereka dapat cuan, si investor minta dividen. Oke, kesepakatan RUPS tetap berapa jumlah dividen sepakat dibagi dari laba tahun ini sekian, 10% dari laba. Oke, ya udah sama-sama untung semua. Nah, itu alur yang sehat sebetulnya dari perusahaan yang go public ini. Sebetulnya sama untung semua. Mereka go public, oke, mereka go public, buka pabrik, mereka butuh pekerja, diserap tenaga pekerjaan, kurang pengangguran, ekonomi naik, investor makin sejahtera karena modalnya bertumbuh, uangnya bertumbuh. Dari tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, mungkin tahun ke-5 mereka balik modal dari dividen saja. Nah, jadi semuanya untung, perputaran ekonomi ini bermain dia. Nah, jadi inilah sebetulnya dasar dari kenapa saham itu ada dan kenapa perusahaan itu mau membuat saham perusahaannya jadi go public dan sahamnya bisa dibeli masyarakat, dan kenapa masyarakat juga sebaiknya membeli saham. Ini alur perputarannya yang sehat. Jadi kalau kita bilang saham itu judi, di mana? Nah, di situ mereka berarti belum paham alurnya bagaimana, rangkaian ceritanya bagaimana, mereka belum paham. Nah, di sini di project menuju Indonesia Emas dan Sejahtera ini saya buat konten-konten ini berseris karena saya pikir kita 2045 kan mau dapat bonus demografi. Jadi kita butuh menyusupkan, menginstall ke dalam pikiran kita hal-hal yang bagus untuk pengembangan ke depan. Kalau misalnya saya lebih tertarik dengan pengembangan SDM-nya dulu kawan-kawan daripada infrastruktur. Itu pendirian saya secara pribadi, masing-masing orang berbeda. Saya berpikir bahwasanya sumber daya manusianya dulu dibagusi, diinstal ide, diinstal knowledge ke dalam otaknya, kemudian sumber daya manusia itu bagus, maka pembangunan ekonomi dari negara tersebut akan bagus dengan sendirinya tanpa harus dikerja keraskan, diminta-minta pun udah bagus sendiri. Memang udah akarnya kan jadi bagus, pada akhirnya akan bagus sendiri juga dia. Jadi itu yang menurut saya kenapa saya buat series ini. Nah, satu stereotip atau anggapan dasar di tengah-tengah masyarakat atau di orang-orang tua kita, karena gimana ya, masih sedikit yang paham tentang investasi saham ini. Bayangkan jumlah data KSEI terakhir, single SID itu single investor identification itu memang naik signifikan sampai hari ini mungkin ada sekitar 11 atau 12 juta. Saya baca data terakhirnya, tapi yang di saham mungkin hanya sekitar 4 jutaan. Kalau kita lihat total penduduk Indonesia sekarang sekitar 280 juta. Kalau yang
SID atau data identitas tentang seorang pemegang saham itu sekitar 4 juta, artinya kan itu hanya sekitar, kalau 280 juta 1%, 2.800.000, berarti mungkin sekitar 1,5% masih ya. Nah, itu sangat kecil sekali presentasinya dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura atau Malaysia atau Thailand. Kita masih tertinggal sangat jauh kawan-kawan. Jadi kalau kita nggak manfaatkan momen sekali dalam mungkin beberapa abad ini yang bonus demografi tadi, kita bakal menyesal, dan di masa depan atau anak cucu kita yang menanggung kesalahan dari generasi kita. Saya pikir itu buruk dan bisa kita atasi dengan cara ya kita harus menginstall ide, pikiran, knowledge itu ke dalam pikiran, kemudian diaplikasikan, kemudian semua jadi sejahtera kan gitu. Persoalan kita rugi atau kita dibodohin orang dalam investasi saham ini, di situ letak kita, berarti ada yang perlu kita koreksi atau kita pelajari ulang. Artinya kita masih belum dapat pemahaman yang kokoh, karena masih bisa digituin orang gitu. Nah, itu kenapa saya ajukan konten ini sebagai dasar di awal untuk membuat kita semua paham dulu alur bermainnya. Nah, itu tadi. Jadi saya simpulkan secara singkat lagi, alur bermainnya itu kenapa ada saham itu, karena perusahaan tadi butuh uang publik yang nggak berbunga, nggak ada beban bunganya dibandingkan pinjaman dari bank untuk mereka ekspansi, untuk mereka mengembangkan perusahaan dan bisnisnya. Setelah mereka mengembangkan, mereka kan akan buka pabrik, akan buka cabang-cabang baru, bikin produk baru. Kalau jumlah produksi perusahaan harus meningkat, artinya ada tenaga kerja yang harus diserap. Artinya tingkat pengangguran akan berkurang. Tingkat pengangguran berkurang, roda ekonomi jalan, ekonomi sehat. Kriminalitas bahkan bisa menurun. Investor yang sudah membeli saham yang go public tadi, apabila perusahaannya berkembang, harga sahamnya naik, perusahaan untung, laba, mereka bagi dividen sesuai kesepakatan di RUPS, rapat umum pemegang saham, semua jadi untung. Pemegang saham untung dapat dividen atau capital gain, perusahaan untung karena semakin besar cabangnya di mana-mana, mereka ekspansif. Indonesia untung. Kenapa? Karena bonus demografi tadi diserap tenaga kerja, diserap tenaga ahlinya, ekonomi berputar, ekonomi negara naik, semua untung. Itu kenapa program pemerintah itu salah satunya ningkatin investasi gitu. Nah, nyerap investasi dari luar, dari Tesla, dari mana-mana, menghadap ke Elon Musk. Nah, itu semua tujuannya supaya membangun pabrik di Indonesia, supaya menyerap tenaga kerja, supaya jalan roda ekonominya gitu kawan-kawan. Itu kenapa ada saham, itu kenapa ada investor, semua tujuannya itu. Nah, jadi kalau kita mau track ke akarnya ke ekonomi, ya kan dasarnya yang kayak dijelasin Bang Ferry Irwandi di video Scarcity itu, ilmu ekonomi itu dasarnya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas lewat sumber daya yang terbatas. Nah, jadi ekonomi itulah ilmu yang terus menyeimbangkan kedua ini. Bagaimana supaya keduanya berlangsung, berjalan seimbang dan saling memiliki manfaat, mutualisme lah, saling diuntungkan gitu. Nah, kalau misalnya kita udah mengerti konsep dasar ini, kita bisa lanjut ke video berikutnya. Dan saya kira kalau kita sudah mengerti dasar ini, kita bakal
terlepas dari stereotip bahwasanya investasi saham itu judi, investasi saham itu gak bagus, investasi saham itu merugikan. Nah, karena kita udah tahu alur permainannya itu seperti itu, saling untung semua, win-win solution, semua untung. Jadi gak ada yang dirugikan sebetulnya kalau kita paham cara bermainnya. Nah, oke. Itu untuk video pertama kali ini. Saya mohon maaf kalau dalam video saya tingkat editingnya itu kurang keren atau gimana, karena saya juga baru belajar untuk konten di YouTube ini. Ini baru channel pertama saya yang bisa sampai 2000 subscriber, sampai dimonetisasi, ini baru ini. Jadi kalau untuk editing saya juga masih modal handphone aja nih buat video ini, gak ada kamera atau laptop dengan full editing. Laptop saya juga untuk analisa aja, seperti yang kalian biasa lihat dari Stockbit kan. Nah, jadi kalau udah tahu dasar ini, saya kira subscriber atau viewers dari channel Investor Logis ini akan paham alur mainnya dan akan kuat kokoh dasar pemahamannya. Oke, sampai sini dulu video ini. Untuk video berikutnya saya akan melanjutkan dalam series menuju Indonesia emas dan sejahtera. Oke, salam investor logis, karena investor harus logis. Thank you, sampai jumpa di video berikutnya.